Maut bernyanyi di Pajajaran. Bagian 4. Saudara, kata Werku Alit sambil memegang bahu si pemuda. Harap maafkan, kawanku memang lagi kasar, berangasan, abis kalah judi. Sudahlah, tak ada yang harus kita ributkan di malam buta begini, mana hujan, mana dingin. Bukankah begitu? Ah, tepat sekali, saudara, jawab si pemuda. Werku Alit tersenyum. Tiba-tiba laksana kilat cepatnya, dua jari tangan kirinya menusuk ke muka, menghantam urat besar di bagian kiri tubuh si pemuda. Tak ampun lagi, pemuda itu rebah ke tanah. Sebagian kakinya terjulur lewat atap dan segera diguyur oleh air hujan. Werku Alit tertawa mengekeh. Pemuda konyol mau banyak tingkah. Tapi siapa tahu dia bukan pemuda biasa, Raden. Mungkin mata-mata. Ah, tampangnya saja geblek, dogol, bagaimana bisa jadi mata-mata? Buktinya sekali totok saja sudah rubuh. Kalasrenggi memandang sosok tubuh yang menggeletak menelungkup itu. Dia bermaksud untuk menggeledah pemuda itu, namun didengarnya Werku Alit berkata, "Sudah, tak perlu pedulikan kunyuk itu. Mari kita mulai pembicaraan. Menurut keterangan pembantu rahasiaku, besok siang Rara Murni akan berangkat dengan kereta ke Kalijaga. Tugasmu, culik gadis itu, sekap di kuil tua di lembah Limanaluk. Bila sudah, beri laporan sama aku biar aku tentukan langkah selanjutnya." "Itu tugas mudah, Raden," kata Kalasrenggi. "Tapi saya ingin tahu siapa-siapa saja yang ikut dengan Rara Murni. Aku tak mendapat keterangan tentang hal itu. Yang penting kau harus tangkap Rara Murni hidup-hidup. Yang lainnya, kalau melawan, bereskan saja, habis perkara." "Baiklah, Raden. Sebelum malam tiba besok, saya akan mengirimkan seseorang untuk memberitahukan bahwa tugas sudah selesai." Werku Alit menepuk bahu kepala pasukan itu. "Nah, aku pergi sekarang." Kalasrenggi memperhatikan sampai ketiga orang itu lenyap di kejauhan dalam kegelapan malam. Kemudian laki-laki ini memutar tubuh dan kembali matanya memandangi manusia yang menelungkup di bawah teratak itu. Dia membungkuk hendak menggeledah, meneruskan niatnya yang tadi batal. Tapi kemudian terpikir olehnya, perlu apa susah-susah dengan diri orang lain. Dengan seenaknya, Kalasrenggi menendang tubuh laki-laki yang menggeletak itu, sehingga tubuh itu terlontar sampai beberapa tombak. Kalasrenggi kemudian berlalu pula dari teratak tua itu. Jilid 9. Hanya beberapa ketika saja Kalasrenggi meninggalkan teratak tua itu, orang yang tadi ditotok dan ditendang, anehnya, tiba-tiba berdiri dengan cepat. Dia melangkah kembali ke bawah teratak. Disekanya mukanya yang basah oleh air hujan dan berselomotan lumpur. Diperhatikannya, pakaiannya kotor semua. Ditepuk-tepuknya pinggul kirinya yang tadi bekas kena ditendang Kalasrenggi. "Sialan betul, sakit juga tendangan kunyuk itu," makinya seorang diri. "Di lain hari, aku akan balas keramah tamahannya tadi." Sesungguhnya sewaktu Werku Alit menotoknya tadi, orang ini sudah dapat menduga gerakan dan maksud Werku Alit. Sebelum totokan datang, cepat-cepat bagian tubuh di samping kiri dialirkan dengan tenaga dalam. Kemudian, ketika totokan Werku Alit mendarat di tubuhnya, laki-laki ini pura-pura jatuh tak sadarkan diri. Demikian juga ketika Kalasrenggi menendangnya, dia dalam menelungkup pura-pura pingsan masih sempat melihat gerakan kaki orang itu dan bersiap menjaga diri, sehingga waktu ditendang tubuhnya hanya terasa pegal-pegal sedikit. Dan apa yang telah dibicarakan kedua orang itu dapat didengarnya dengan jelas. Orang ini duduk bergelung lutut dan berpikir-pikir. Siapakah gerangan kedua orang tadi? Siapa yang dipanggil dengan sebutan Raden, dan siapa yang satu lagi? Mengapa mereka bicara di tempat terpencil dan di malam hari berudara buruk seperti ini? Dan tugas yang diberikan oleh orang yang dipanggilkan Raden, itu? Siapakah Rara Murni? Apakah keduanya bukan gerombolan-gerombolan rampok pengacau, yang hendak menculik Rara Murni kemudian melakukan pemerasan terhadap orang tua gadis itu? Orang itu usut-usut dagunya. Banyak yang tadi mengertinya atas apa yang telah dialaminya tadi. Tapi esok, bila hari sudah siang, dia bisa mencari keterangan di kota raja. Sejak pagi sampai saat itu, sudah beberapa jam dia mengelilingi kota raja. Berbagai tempat dan pelosok didatanginya. Namun, tampang-tampang manusia yang dua orang yang ditemuinya malam tadi tak berhasil dicarinya. Akhirnya, masuklah dia ke dalam sebuah kedai. Memang saat itu tenggorokannya sudah seperti terbakar oleh rasa haus dan perutnya perih keroncongan. Sambil makan, dia terus juga berpikir-pikir. Rasanya tak mungkin kedua orang yang semalam itu gerombolan-gerombolan rampok. Seorang rampok tak akan dipanggil Raden. Pasti yang dipanggil Raden itu seorang bangsawan kaya.
Lalu kenapa bangsawan kaya mau menculik gadis orang? Mungkin pernah melamar tapi tak diterima? Dia menyudahi makanannya. Ketika dia memandang berkeliling, ternyata kedai itu sudah penuh dengan tamu-tamu yang makan siang. Dengan perut kenyang, dia kemudian melangkah mendekati pemilik kedai. Ditanyakannya berapa jumlah yang harus dibayarkannya, lalu diberikannya sejumlah uang. Ini kembalinya, nak, kata orang kedai. Dia sudah tua, rambutnya sudah putih semua. Ah, tak usah, ambil saja, kata pemuda. Si orang tua jadi keheranan. Demikian juga beberapa orang yang duduk di dekat sana. Pemuda yang berambut gondrong, berpakaian lusuh, serta bertampang keren tapi macam anak-anak itu berlagak seperti seorang kaya raya yang punya banyak uang, sok tak mau terima uang kembalian. Tapi perhatian orang hanya sebentar tertuju kepada si pemuda. Masing-masing kemudian sibuk mengurusi mulut dan perutnya sendiri. Si pemuda mendekati pemilik kedai dan berkata perlahan, "Uang yang kulebihkan itu untuk membayar beberapa keterangan darimu, Bapak," katanya. "Keterangan?" Si orang tua kerenyitkan kening. "Keterangan apa? Bapak sudah lama tinggal di kota raja ini?" "Dari masih orok sampai punya buyut," jawab pemilik kedai pula. Hatinya masih bertanya-tanya dan heran. Kenapa anak tanya begitu? "Oh, tak apa-apa. Mungkin Bapak kenal dengan seorang perempuan bernama Rara Murni?" Pertanyaan ini membuat si orang tua lebih heran. "Semua orang di Pakuan ini tahu siapa Rara Murni," katanya. "Oh, pantas, pantas. Rara Murni yang kau tanyakan itu adalah adik Sang Prabu Kamandaka." Tentu saja si pemuda mendengar ini jadi kaget sekali. Siapa sangka kalau Rara Murni adik dari Raja Pajajaran? Namun dengan pandainya dia menyembunyikan kekagetannya itu. Kemudian terdengar suara orang kedai bertanya, "Anak muda, ada maksud apakah kau bertanyakan adik Sang Prabu itu?" "Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau kau bermaksud buruk, ketahuilah bahwa di kota raja ini banyak sekali hulu balang Sang Prabu yang bertelinga tajam." Si pemuda sunggingkan senyum. "Kau terlalu bercuriga terhadapku, orang tua. Aku hanya seorang pemuda desa yang mendengar kabar disampaikan dari mulut ke mulut bahwa Rara Murni adalah seorang yang cantik jelita." "Biasa bukan?" laki-laki tanya perempuan. Pemuda ini kemudian tertawa geli. Namun, tawa gelinya itu diputuskan oleh suara bentakan dari arah pintu. "Manusia yang berani bicara seenaknya tentang adik Sang Prabu, coba putar tubuh. Aku mau lihat tampangnya." Suara itu keras dan garang. Si pemuda melihat bagaimana orang tua di hadapannya menjadi gemetar ketakutan. Aku sudah bilang apa, katanya berulang kali. Pemuda itu dengan perlahan memutar tubuh. Di pintu dilihatnya berdiri seorang prajurit berhadapan tegap bersenjata tombak. "Bagus, tampangmu memang mirip kunyuk, jadi cukup pantas untuk pengisi kerangkeng istana." Prajurit ini melambaikan tangannya. Dua orang prajurit lagi muncul di ambang pintu. "Tangkap pemuda rambut gondrong itu. Dia telah menghina adik Sang Prabu." Dengan tombak terhunus, kedua prajurit itu melangkah ke hadapan pemuda rambut gondrong. "Sebentar, saudara, sebentar," kata si pemuda sambil pentangkan kedua telapak tangannya ke muka. Selarik sinar halus berhembus ke arah jalan darah kedua prajurit itu. Dan semua mata dalam kedai yang tak tahu menahu hal itu hanya menyaksikan bahwa kedua prajurit itu hentikan langkah karena memenuhi permintaan si pemuda. Padahal dua prajurit itu sudah kena ditotok dari jarak jauh, dan berdiri kaku tak bisa bergerak, tak bisa bicara. "Sebentar, aku mau bicara dulu," kata pemuda rambut gondrong kini pada prajurit yang di pintu. "Bicara apa? Lekas, katakan." Seekor lalat terbang dan hinggap di lengan kiri si rambut gondrong. "Ah, lalat ini, mengganggu aku yang hendak bicara," kata si rambut gondrong. Dengan jari-jari tangan kanannya, disentilnya lalat itu. Namun tujuan sebenarnya bukan binatang itu. Sang lalat memang terpental mati dengan tubuh hancur, tapi angin sentilan terus menotok jalan darah prajurit yang berdiri di pintu kedai. Orang-orang tetap melihat dia berdiri sebagaimana biasa, tapi sesungguhnya tubuhnya sudah kaku tegang. Si rambut gondrong datang ke hadapannya, pura-pura membisikkan sesuatu, lalu menepuk bahu prajurit itu dan berlalu. Orang-orang mulai menjadi heran, dan beberapa ketika saja sesudah pemuda aneh tadi lenyap, tiba-tiba. Bluk, bluk, bluk. Ketiga prajurit itu rebah ke tanah susul menyusul. Begitu mencium lantai, begitu mereka kembali sadarkan diri, kedai itu menjadi hiruk-pikuk. Tiga prajurit dengan rasa malu, geram, dan amarah meluap memburu keluar kedai, tapi si rambut gondrong sudah lama lenyap. Tiga prajurit ini tiada lain adalah anak buah Kalas Renggi.
Sewaktu pemuda rambut gondrong mengeliling kota raja mencari dua manusia yang ditemuinya malam tadi di teratak tua di luar tembok kerajaan, tanpa setahunya sepasang mata telah menguntitnya. Yang menguntit tiada lain dari Kalas Lenggi, yang saat itu tengah bersiap-siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Werku Alit. Ketika si rambut gondrong masuk kedai, dikirimnya 3 orang prajurit ke sana. Diperintahkannya untuk menangkap pemuda itu dengan alasan yang dibuat-buat. Bila sudah ditangkap, maka pengusutan lebih lanjut siapa adanya pemuda ini akan dilakukan Kalas Lenggi sesudahnya dia selesai melakukan tugas dari Werku Alit. Ketika mereka masuk, dengan diam-diam mereka telah mencuri dengar apa yang dipercakapkan si rambut gondrong dengan orang kedai. Ini mereka jadikan alasan untuk menangkap pemuda itu. Namun karena 3 prajurit ini hanyalah mengandalkan tenaga-tenaga lahir yang kasar, tak mempunyai ilmu dalam, maka dengan mudah si rambut gondrong mempermainkannya. Jilid 10. Kalau Rara Murni adalah adiknya Raja Pajajaran, kata pemuda itu sambil terus juga menyusuri jalan di bawah panas teriknya matahari musim kemarau, pasti peristiwa penculikannya mempunyai latar belakang yang besar dan buntut panjang. Dia menengadah ke langit. Ah, cepat benar bergesernya matahari, katanya lagi. Dan ketika dia berpapasan dengan seorang penjual sayur mayur, bertanyalah dia, "Bapak, manakah jalan yang menuju ke lembah Limanaluk?" Penjual sayur mayur itu menyeka peluh di keningnya terlebih dahulu. Diputarnya badannya sedikit dan dia menunjuk ke ujung jalan. "Ikuti saja terus jalan ini, jangan mengkol. Limanaluk sekira setengah hari perjalanan dari sini." Pemuda yang bertanya mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan perjalanannya kembali. Kereta itu bagus dan mungil potongannya. 2 ekor kuda coklat yang menariknya berlari kencang. 4 prajurit terpercaya mengawal kereta ini, 2 orang di depan, 2 lainnya di belakang. Debu menggebu-gebu sepanjang jalan yang mereka lalui. Setelah 2 jam perjalanan meninggalkan kota Praja, jalan yang ditempuh mulai banyak lobang-lobang dan batu-batunya. Kusir memperlambat jalan kereta, terutama ketika melewati satu pengkolan tajam. Selewatnya sebuah penurunan, jalan yang mereka lalui baik kembali dan menyusuri tepi sebuah kali kecil berair jernih. Prajurit di depan sebelah kanan melambaikan tangan memberi tanda berhenti. Ketika kereta itu berhenti, tersibaklah tirai jendela, dan sebuah kepala berparas jelita remaja munculkan diri keluar. "Ada apa berhenti?" Suara gadis ini bertanya begitu merdu. Kepala pengawal menjura sedikit dan menjawab, "Kuda-kuda kita perlu diberi minum, Tuan Puteri." Rara Murni menutupkan tirai jendela kembali. Kusir turun dari kereta dan membawa kedua ekor kuda coklat ke tepi kali. 6 ekor binatang itu kemudian seperti berebutan memasukkan mulutnya ke dalam air kali yang bening sejuk. Beberapa ketika berlalu, rombongan bersiap-siap untuk melanjutkan kembali. Namun belum lagi kusir naik ke atas kereta, 4 orang penunggang kuda muncul di tempat itu. Badan tegap-tegap dan muka mereka tak dapat dikenali karena kepala masing-masing tertutup dengan kerudung kain hitam yang dilubangi di bagian matanya. "Perjalanan kalian hanya sampai di sini," kata penunggang kuda paling depan. Suaranya berat dan parau, disertai dengan tenaga dalam, sehingga tak mungkin untuk mengenali suaranya yang asli. 4 pengawal kereta yang tahu bahwa manusia-manusia berkerudung kain hitam itu datang bukan dengan membawa maksud baik, segera cabut pedang. Melihat ini, orang yang tadi bicara tertawa mengekeh. "Kalian kunyuk-kunyuk Pajajaran, kalau masih ingin selamatkan batang leher, segeralah tinggalkan tempat ini. Bangsat rendah, berani menghina prajurit kerajaan. Terima pedangku," bentak kepala pengawal. Dia melompat ke muka dan pedangnya berkelebat, berkilauan ditimpa sinar matahari. Manusia berkerudung sentakkan tali kekang kuda dan miringkan badan. Berbarengan dengan itu, kaki kanannya meluncur dengan sangat cepat. Kepala pengawal kereta terpekik, pedangnya lepas dan mental, sedang sambungan sikunya yang dimakan tendangan tanggal dari persendian. Dia mengeluh kesakitan, terbungkuk-bungkuk sambil memegangi sambungan sikunya yang copot. 3 pengawal yang lain tanpa banyak bicara segera menyerbu dan disambuti oleh 3 laki-laki lainnya yang memakai kerudung. Setelah terlibat dalam 2 jurus pertempuran, terdesaklah ketiga pengawal kereta. Sementara itu, di dalam kereta, mendengar suara ribut-ribut dan disusul dengan suara beradunya senjata, dengan hati cemas Rara Murni singkapkan tirai jendela. Dia terkejut sekali melihat ada sesosok tubuh berkerudung melangkah mendekati kereta, dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu kereta. "Rara Murni, kau tak usah cemas. Apa yang terjadi di sini hanya pertunjukan biasa saja. Silahkan turun. Kalian siapa? Siapa kami itu tidak penting. Turunlah."
Rampok-rampok biadab, kalau kalian tahu siapa aku, segeralah tinggalkan tempat ini sebelum pasukan kerajaan datang menumpas kalian. Laki-laki berkerudung tertawa bergelak. Dibukanya pintu kereta dan diulurkannya tangan kanan untuk menarik Rara Murni keluar dari kereta. Kusir kereta yang sejak tadi seperti terpukau melihat pertempuran yang berkecamuk di depan matanya, ketika mengetahui bahwa Rara Murni hendak diperlakukan secara kasar, segera mengambil cambuk kereta dan menderu punggung laki-laki berkerudung. Rampok laknat, berani mengganggu adik sang Prabu. Dan cambuk itu mendera lagi beberapa kali. Laki-laki berkerudung memutar tubuh. Sekali dia gerakkan tangan, berhasillah dia merampas cambuk itu. Dan kini cambuk itu dipakainya untuk melecuti muka kusir kereta. Kusir ini menjerit-jerit, kemudian dengan kalap, mencabut golok pendeknya dan menyerang si muka berkerudung. Namun hanya dengan mengelak dan sekali tendang saja, kusir kereta itu terpelanting ke tebing kali, masuk ke dalam kali. Tubuhnya segera hanyut terbawa air, tenggelam timbul. Karena sebelum jatuh ke dalam kali tendangan laki-laki berkerudung telah membuatnya pingsan terlebih dulu. Pertempuran antara 3 prajurit pengawal dan 3 laki-laki berkerudung lainnya tak berjalan lama. Ketiga pengawal itu menggeletak di tanah bermandikan darah. Sementara itu, di atas kereta Rara Murni berusaha melawan dan meronta-ronta, menerjang dan meninju laki-laki yang hendak menyeretnya turun secara paksa. Namun apalah kekuatan seorang perempuan. Dalam waktu sebentar saja, segera laki-laki berkerudung itu dapat membekuknya. Rara Murni dinaikkan ke atas kuda. Lemparkan ketiga mayat itu ke dalam kali, perintah laki-laki berkerudung yang sudah naik ke atas punggung kudanya. Juga kereta itu, 3 mayat pengawal dilemparkan ke dalam kali. Kuda penarik kereta melonjak-lonjak dan meringkik keras ketika 3 manusia berkerudung itu mendorong kereta ke dalam kali. Dalam waktu yang singkat, keempat orang itu segera berlalu. Yang tinggal kini di tempat itu hanya bekas-bekas pertempuran, darah, mayat, kereta dan kuda yang masih terus meringkik-ringkik sementara tubuhnya dengan perlahan tapi pasti tenggelam ke dalam kali. Jilid 11. Lembah Limanaluk, satu daerah yang jarang didatangi manusia. Daerah ini sunyi sepi, ditumbuhi pohon-pohon raksasa dan semak belukar lebat. Kesinilah keempat manusia berkerudung itu membawa Rara Murni. Di hadapan sebuah kuil tua, mereka berhenti dan menurunkan gadis itu yang sampai saat itu masih terus juga melawan dengan segala daya yang ada. Rara Murni, kalau kau tak banyak cincong, aku tak akan perlakukan kau dengan kekerasan. Lepaskan aku, teriak Rara Murni. Masuklah ke dalam kuil sana. Tidak, dan Rara Murni berusaha hendak lari, namun tangannya segera kena dicekat. Laki-laki berkerudung yang bertindak sebagai pemimpin 3 orang lainnya berpaling, lalu katanya pada ketiga orang itu. Kalian kembalilah, beritahukan bahwa tugas kita berhasil baik. 3 laki-laki berkerudung segera lompat kembali ke atas punggung kuda masing-masing dan meninggalkan tempat itu. Yang seorang tadi menyeret Rara Murni ke dalam kuil. Kuil itu sebuah kuil tua yang sudah tak dipakai lagi. Batu dindingnya sudah pada luruh dimakan umur. Sebuah arca besar yang terdapat di pojok kuil sebagian mukanya rusak dan tangan serta kakinya sudah buntung. Lepaskan aku dari sini, teriak Rara Murni untuk kesekian kalinya. Suaranya mulai parau. Kau terlalu banyak cerewet, Rara Murni, kata laki-laki berkerudung. Kedua bola matanya berkilat-kilat memandangi paras dan tubuh gadis itu. Tapi, kata orang ini kemudian, kau mungkin tak akan banyak ulah bila mengetahui siapa aku. Abis berkata begitu, laki-laki ini membuka kerudung penutup mukanya. Kaget Rara Murni bukan kepalang. Seperti tak percaya dia akan pandangan kedua matanya. Betapakah tidak, laki-laki berkerudung itu ternyata adalah salah seorang kepala pasukan kerajaan yang cukup dikenalnya. Kalasrenggi tertawa mengekeh. Kau sudah lihat mukaku dan tahu siapa aku. Apa kau juga masih mau cerewet? Apa maksudmu dengan semua ini, Kalasrenggi? Apa maksudku? Kau akan lihat saja nanti. Pengkhianat terkutuk kau, Kalasrenggi. Kau sadar apa akibatnya kalau kakakku mengetahui perbuatanmu ini? Kakakmu tak akan pernah mengetahuinya. Aku akan adukan dan kau akan dibuang ke pulau neraka. Tempat pengkhianat-pengkhianat kerajaan. Kalasrenggi tertawa lagi. Matanya semakin berkilat-kilat memandangi paras Rara Murni. Memang sesungguhnya sudah sejak lama laki-laki ini secara diam-diam merasa tertarik dan jatuh hati terhadap Rara Murni. Kini berada berdua-dua di tempat sunyi itu, hasrat yang terpendam itu menjadi berkobar-kobar memanasi darah dan tubuhnya. Mungkin kau tak akan pernah punya kesempatan untuk mengadu, Rara Murni.
Kepalamu cukup bagus untuk jadi benda persembahan kepada kakakmu sendiri. Rara murni terkejut. Apa maksudmu? Kalas Renggi tertawa. Tawa yang menjijikkan Rara murni. Katanya, kalau kau mau menuruti apa yang aku katakan, mungkin aku masih bisa menyelamatkan kau dari kematian. Kau benar-benar pengkhianat terkutuk. Terkutuk. Masih dengan tertawa yang menjijikkan itu, Kalas Renggi melangkah maju mendekati Rara murni. Matanya berkilat-kilat, cuping hidung kembang kempis, dan dadanya bergejolak. Melihat ini, Rara murni segera melangkah mundur sampai punggungnya membentur dinding kuil. Sebelum dia sempat lari ke pintu, jari-jari tangan Kalas Renggi yang besar-besar dan panas digelorai nafsu telah mencekal lengannya. Kenapa mesti takut? Ujar laki-laki itu. Nafasnya yang keras dan panas menghembus-hembus ke muka Rara murni. Keparat, lepaskan tanganku, lepaskan, teriak Rara murni. Tiba-tiba Kalas Renggi menyentakkan tangan itu. Rara murni tenggelam ke dalam pelukannya yang beringas dan ganas. Ciumannya bertubi-tubi di paras jelita gadis itu. Rara murni memekik, meronta dan memekik. Badannya ditekan erat-erat ke dinding kuil oleh Kalas Renggi, membuatnya hampir tak bisa meronta dan menghindarkan kepalanya dari ciuman-ciuman laki-laki itu. Bahkan Rara murni tak bisa berbuat sesuatu apa ketika Kalas Renggi dengan beringasnya menarik kain yang menutupi dadanya. Rara murni memekik lagi ketika badannya digulingkan ke lantai kuil. Kedua kakinya dilejang-lejangkannya, namun lejangan-lejangan ini hanya membuat kain yang dipakainya menjadi turun sampai ke paha. Pemandangan ini membuat nafsu yang sudah menggejolak dalam diri Kalas Renggi jadi mengamuk dengan dahsyat. Rara murni menjerit tiada henti-hentinya. Menjerit meski dia tahu bahwa jeritan itu tak ada artinya bagi Kalas Renggi. Menjerit meskipun tahu bahwa dia dalam keadaan begitu rupa tak akan mungkin lagi menyelamatkan diri dan kehormatannya. Dalam nafsu yang mengamuk itu, mendadak Kalas Renggi merasakan sesuatu menyambar di atas punggungnya. Belum lagi dia sempat palingkan kepala untuk melihat benda apa yang menyambar itu, maka terdengarlah suara bergedebukan di lantai kuil. Dan sesaat bila Kalas Renggi memalingkan kepala, terkejutlah dia, terkejut seperti melihat setan berkepala 7. 3 sosok tubuh bergeletakan di lantai kuil. Bukan saja 3 sosok tubuh yang bergeletakan itu yang mengejutkan Kalas Renggi, tapi terlebih lagi ialah ketika mengenali bahwa ketiga manusia ini adalah anak buahnya sendiri, yang tadi disuruhnya kembali ke kota raja untuk memberikan laporan pada Raden Werku Alit bahwa tugas penculikan atas diri Rara murni telah dilaksanakan. Nafsu yang membara di tubuh Kalas Renggi dengan serta-merta mengendur dan lenyap sama sekali. Perlahan-lahan laki-laki ini berdiri dan meninggalkan Rara murni yang tadi hampir saja menjadi mangsa kebejatannya. Ketika diperhatikannya ketiga anak buahnya itu, ternyata tidak bernafas lagi alias sudah menjadi mayat. Muka-muka mereka membiru, sedang pada kening masing-masing dilihatnya 3 deretan angka-angka 212. Muka yang biru itu diketahuinya adalah akibat pukulan atau tamparan yang ampuh sekali. Tapi adanya angka-angka 212 pada kening ketiga orang ini adalah tidak dimengerti sama sekali oleh Kalas Renggi. Pada saat dirinya dilepaskan oleh Kalas Renggi, pada saat itu pula dengan serta-merta Rara murni bangkit berdiri dan hendak lari ke pintu kuil. Namun baru 3 langkah kedua kakinya bergerak, gadis ini hentikan langkah, darahnya tersirap, dan mukanya memucat. Pada pintu kuil, sesosok tubuh yang memakai kerudung hitam berdiri dengan bertolak pinggang. Tak bisa tidak, pastilah manusia ini anak buah Kalas Renggi juga, pikir Rara murni. Kalas Renggi sendiri, ketika melihat bayangan seseorang di pintu kuil, cepat menoleh dan kembali mukanya dilanda rasa terkejut. Dia tidak kenal dengan manusia berkerudung di pintu itu, tapi dia pasti betul bahwa laki-laki ini bukanlah orangnya, tapi kerudung hitam yang dikenakannya adalah kerudung salah seorang anak buahnya yang telah menemui ajal dengan cara yang aneh itu. Bukan tidak mustahil manusia ini pula lah yang telah menamatkan riwayat 3 anak buahnya itu. Meski amarahnya tidak terkirakan, Kalas Renggi tidak mau bertindak gegabah. Sepasang matanya memandang tajam-tajam seperti mau menembus kerudung yang menutupi kepala sosok tubuh manusia yang berdiri di pintu kuil itu. Tamu tak diundang, silakan buka kerudung, kata Kalas Renggi. Orang yang di pintu menyeringai di balik kerudung hitamnya. Lalu terdengarlah suara tertawanya, mula-mula mengekeh perlahan, tapi kemudian menjadi tawa bergelak yang menggetarkan gendang-gendang telinga serta menggetarkan dinding-dinding kuil tua itu. Kalas Renggi bersiap-siap dengan tenaga dalamnya dan berlaku waspada. Kalau suara tertawa manusia ini dapat menggetarkan gendang-gendang telinga bahkan menggetarkan dinding kuil, maka ini suatu pertanda bahwa siapapun adanya manusia ini, dia bukanlah orang sembarangan.
dan semakin yakin Kalasrenggi bahwa orang inilah yang telah menewaskan ketiga anak buahnya. Akan Rara murni, kalau tadi hatinya kecut dan takut melihat munculnya manusia berkerudung ini, maka setelah mengetahui bahwa dia bukanlah di pihaknya Kalasrenggi, diam-diam Rara murni menjadi sedikit lega hatinya. Tapi dia tak tahu apakah manusia yang baru datang ini adalah tuan penolongnya ataukah seseorang yang lebih bejat dan terkutuk dari Kalasrenggi. Dalam pada itu, dia sendiri masih belum dapat melihat tampang orang ini. Hati Kalasrenggi serasa dibakar karena ucapannya disahuti dengan suara tertawa macam begitu oleh si kerudung hitam. Maka berkatalah dia dengan menunjukkan nyali besar. Kalau kau tak mau buka kerudung, terpaksa aku turun tangan. Orang berkerudung hentikan tertawanya. Dan dia buka mulut menyahuti, diri manusia tidak diukur dari tampangnya, tapi dari hatinya. Bila dia seorang prajurit, maka kejujuran hati, kesetiaan, dan baktinya pada kerajaanlah yang menjadi ukuran. Merah paras Kalasrenggi mendengar kata-kata ini. Si kerudung hitam tertawa bergumam dan berpaling pada Rara Murni dan berkata, "Bukan begitu, Tuan Putri Rara Murni?" Rara Murni tak menyahuti. Tapi dia menjadi terkejut karena tak menyangka kalau laki-laki itu tahu namanya. Dan beratlah dugaannya bahwa laki-laki ini adalah orang dalam juga, orang kerajaan juga, entah pengkhianat entah seorang penolong. Tapi kalau dia bermaksud menolong, mengapa mesti pakai kerudung hitam segala? Tapi, kata laki-laki yang di pintu pula melanjutkan bicaranya, kalau kau memang kepingin melihat tampangku, baiklah. Aku tak keberatan untuk membuka kerudung hitam ini. Tampangku memang buruk. Namun jika dibandingkan dengan tampangmu, masih mendingan aku kemana-mana. Sambil tertawa-tawa, laki-laki ini membuka kerudung hitam yang menutupi kepalanya. Jilid 12. Bila Rara Murni memandang ke muka, di balik kerudung yang telah dibuka itu ternyata laki-laki yang berdiri di pintu adalah seorang pemuda gagah berambut gondrong. Meski tertawanya tadi mengekeh dan bergelak, namun parasnya yang gagah itu condong kepada paras anak-anak. Sebaliknya, begitu menyaksikan tampang manusia di depannya, kedua mata Kalasrenggi menyipit, kulit mukanya mengerenyit. Otaknya berputar dengan cepat, mengingat-ingat di mana dia pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Dan secepat dia ingat, menggeramlah Kalasrenggi. Pemuda yang ada di hadapannya saat itu tak lain daripada pemuda yang malam tadi telah berteduh di teratak di luar kota raja sewaktu hari hujan lebat, dan sewaktu dia tengah bicara dengan Werku Alit. Juga pemuda inilah yang kemudian ditotok Werku Alit. Dan dia sendiri menghadiahkan satu tendangan. "Ingat siapa aku, saudara? Apa urusanmu dalam hal ini?" bentak Kalasrenggi garang. Tangan kirinya menyelinap ke balik pinggang di mana tersisip sebilah keris. "Ah, tentu ada saja, saudara. Pertama, kau telah menghadiahkan tendangan padaku malam tadi. Enak juga tendangan itu, hehehe. Lalu, aku tidak begitu suka pada manusia-manusia yang bersifat ular kepala dua, pengkhianat besar, serta tukang rusak kehormatan perempuan. Apa itu kurang cukup untuk bikin urusan denganmu?" Kalasrenggi menggumam. "Jadi hari ini aku berhadapan dengan seorang pendekar budiman. Satu hal yang menyenangkan sekali." Abis berkata begini, Kalasrenggi keluarkan suara berdengus dari hidungnya. "Terangkan dulu siapa kau punya nama," katanya kemudian. "Ah, kau keliwat ramah tanya-tanya segala nama. Namaku sudah kutuliskan pada kening ketiga anak buahmu," jawab si pemuda pula. Kalasrenggi tertawa mengejek. "Baru kali ini aku bertemu manusia yang namanya adalah 3 buah angka." "Angka-angka gila," si pemuda tertawa. "Angka-angka itu mungkin gila, tapi tidak segila pengkhianat macam kau, Kalasrenggi. Kau sudah tahu namaku, kenapa tidak lekas kabur tinggalkan tempat ini?" "Apa, kabur dari sini? Lalu kau teruskan maksud busukmu terhadap Tuan Putri Rara Murni?" "Aku tidak sebodoh dan sepengecut yang kau sangka, Kalasrenggi. Kalau betul kau punya nyali, tahan ini," bentak Kalasrenggi garang. Dengan satu lompatan cepat, Kalasrenggi lancarkan serangan tangan kosong. Tapi serangan yang hebat ini dapat dilakukan lawan dengan mudah, bahkan sambil bersiul dan tertawa-tawa. "Kalasrenggi, kalau mau baku jotos jangan di dalam sini, mari keluar," kata si pemuda rambut gondrong atau pendekar 212 Wiro Sableng. Sengaja dia berkata begitu karena khawatir dalam pertempuran nanti Rara Murni yang juga berada di ruangan itu akan mendapat celaka. "Tak usah banyak mulut, kau harus mampus disaksikan ketiga mayat anak buahku," bentak Kalasrenggi pula. Untuk kedua kalinya, kepala pasukan Pajajaran yang berkhianat ini menyerang, lebih hebat dari tadi. Tiba-tiba orang yang diserangnya lenyap dari hadapannya. Kemudian di belakangnya terdengar suara siulan. "Aku di sini,
Kalaselenggi, mengapa menyerang tempat kosong? Kalaselenggi kertakan rahang. Dia berbalik dengan cepat dan menyerang lebih ganas. Tangannya bergerak cepat, tendangan kaki bertubi-tubi. Keseluruhannya mengeluarkan angin yang keras dan bersiuran. Agaknya permainan silat tangan kosong Kalaselenggi tidak dari tingkat rendahan.